Sudah puluhan tersangka langgar social distancing, penjara bisa penuh. Selasa 7 April 2020, jam 9.55 oleh BBC Indonesia. Polisi merasa mempunyai hak memidanakan orang yang sudah 3 kali menyepelekan himbauan untuk membubarkan diri dari kerumunan di tempat umum selama pandemi COVID-19. Ada 36 orang, yaitu pengunjung dan pemilik kafe dan pusat kebugaran di Jakarta, ditetapkan menjadi tersangka karena dituduh melanggar perintah social distancing atau menjaga jarak sosial selama pandemi COVID-19. Polisi menyatakan proses hukum bisa dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bab Pengadilan Wilayah dan KUHP, tetapi prosedur pidana tersebut dianggap berlebihan, terutama karena belum ada wilayah yang menentukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibatnya, masyarakat tersebut jadi serba salah untuk menindakkan kegiatan di luar rumah. Mulai akhir minggu terakhir, orang-orang yang dituduh tidak melakukan 3 tahap himbauan kepolisian dibawa ke sejumlah kantor polisi di Jakarta. Dia ditetapkan menjadi tersangka, tetapi tidak ditahan karena ancaman di penjara di bawah umur 5 tahun. Menurut strategi polisi, humanisme lan persuasif kepolisian tidak dihiraukan. Penjelasan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, polisi tersebut mengambil tindakan pidana atau represif. Jika Anda nongkrong, kita sarankan dengan baik, kalau Anda sebaiknya pergi. Walaupun tidak akan kita tindak. Begitu kata Yusri lewat telepon, Senin 6 April. Tapi, apa yang terjadi kemarin tidak kita sarankan dengan menggunakan pengeras suara supaya pulang ke rumah. Mereka mengacuhkan dan terus makan. Ketiga kalinya tidak bisa dihimbau, akan kita amankan. Kita menggunakan prinsip keamanan komunitas. Ini sebagai upaya supaya merusak atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, katanya. Menurut Yusri, ada 4 pasal pidana yang bisa digunakan oleh polisi kepada orang-orang tersebut yang dianggap tidak memperhatikan rekomendasi pemerintah bab penahanan sosial atau jarak sosial. Salah satunya keterangan yang diceritakan oleh Yusri yaitu pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. Penetapan tersebut mengandung ancaman penjara maksimal 1 tahun untuk setiap orang yang tidak menurut atau menghindari karantina kesehatan sehingga menyebabkan darurat kesehatan umum. 3 pasal lainnya yaitu yang bisa digunakan pelanggaran PSBB menurut Yusri yaitu pasal 212, 216, dan 218 KUHP. Aturan tersebut ada sangkut pautnya dengan orang yang menentang dan tidak mau mendengarkan pejabat negara yang menindakkan tugas. Juga orang-orang yang berkumpul dan tidak langsung pergi setelah diarahkan oleh pihak penguasa. Ada tindakan represif dan ada unsur di pasal tersebut. Ini sebagai tindakan terakhir jika ada warga yang tidak bisa diarahkan lagi. Kita akan melakukan tindakan hukum, kata Yusri. Tidak hanya di Jakarta, tindakan kepolisian yang sama juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia mulai minggu terakhir. Menurut data yang diberikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono, sampai 5 April terakhir, kepolisian sudah 10.873 kali membuburkan kerumunan orang terkait COVID-19. Di Jawa Timur, hingga akhir minggu terakhir, ujar Argo, ada lebih 3.000 orang yang terpaksa membuat laporan tertulis supaya tidak melanggar arahan dari penahanan sosial.